Oke, balik lagi di podcast Kosmik. Untuk saat ini kita akan bawakan segmen SPKS, yaitu Sosial Politik Podcast. Bersama saya sudah ada Menteri Koordinator Pergerakan dari BMKM UNY 2022 dengan Mas. Oke, selamat siang ya ini. Siang. Oke, selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang akan menonton podcast ini nantinya. Perkenalan ini berarti. Perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan kawan-kawan, nama aku Tawakal Jamal Dian. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta angkatan 2019 dan alhamdulillah di tahun ini aku diamani sebagai Menteri Koordinator Pergerakan di BMKM UNY tahun 2022. Seperti itu, Mas Isul. Oke. Untuk asal Mas Adam. Oke, untuk asal sendiri dari kota kelahiran salah satu presiden di Indonesia ya, Gus Dur, yaitu dari kota Jombang yang ada di Jawa Timur dan biasa dikenal juga dengan kota santri ya, kotanya yang santri ya. Nanti kita kedatangan santri kali ini ya, harus jaga adab. Enggak, santai. Dan kebetulan juga ini ya, kota kelahiran sama-sama Gus Dur ya, semoga jadi penerusnya lah. Iya, amin. Waduh, berat juga ya tapi ya. Tadi angkatan 2019, berarti iya. tahun ini KKN ya? Iya, KKN. Ya, kita sama betul, semangat ya? Iya, semangat KKN ya. Oke, langsung aja kita bahas topik utamanya yaitu pergerakan. Menurut Mas Adam nih selaku Menteri Koordinator Pergerakan sendiri, apa sih itu pergerakan mahasiswa menurut Mas? Oke, sebenarnya kalau kita membahas tentang pergerakan mahasiswa sendiri kan relatif ya, kawan-kawan semuanya. Dari masing-masing individu dan personal pun melihat suatu pergerakan itu berbeda. Ada yang pergerakan meranah memang sebagai bergerak di ranah sosial politik, ataukah kawan-kawan yang bergerak di pergerakan mahasiswa dalam ranah akademik ataukah bidang-bidang penalaran seperti itu. Jadi memang banyak sekali definisi dari kawan-kawan yang nantinya membahas pergerakan mahasiswa. Tapi kalau kita membahasnya di sini kan sosial politik ya, kawan-kawan, bagaimana pergerakan mahasiswa yang dimana tujuan atau ranahnya itu meranah ke internal kampus kah ataukah lebih ke kebijakan-kebijakan yang ada di regional maupun nasional, dan juga yang pastinya pergerakan mahasiswa ini sendiri kan merupakan titik awal pergerakan dari rakyat yang tujuan utamanya adalah ya mengaspirasikan suara-suara rakyat seperti itu. Karena ya ibarat mahasiswa adalah yang mungkin dibilang agen of change ataukah agen perubahan, tapi kalau aku sih melihatnya pergerakan mahasiswa ini lebih ke kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sekitar aja, baik itu di internal kampus, di regional kita contohnya di Yogyakarta, maupun di ranah-ranah pemerintahan atau bahkan nasional seperti itu. Jadi tidak melulu tentang aktivis. Jadi kita sebenarnya juga nggak bisa sebut aktivis ya, karena mungkin lebih ke kawan-kawan yang bekerja bersama, bergerak bersama dalam satu kepedulian dan satu toleransi aja seperti itu. Oke, tadi yang menarik ini nih, tadi kata Mas Adam kan pergerakan itu nggak melulu tentang ya sosial politik atau juga bisa pergerakan lewat akademik ya. Yeah. Karena banyak stigma kalau pergerakan itu selalu harus melulu tentang aksi demo-demo gitu. Nah, mungkin dari Mas Adam sendiri punya gambaran contoh pergerakan dari sisi lain, mungkin dari akademik atau apalah yang bisa kita lakukan tanpa harus demo atau yang lainnya. Oke, berbicara tentang pergerakan di luar sosial politik yang nantinya ya di luar ranah gerak aksi atau gerakan organik, baik itu nantinya aksi media maupun aksi lapangan ya. Sebenarnya gerakan mahasiswa sendiri pun banyak ya kawan-kawan, perihal misal nantinya pengabdian masyarakat, karena kan salah satu konsep implementasi yang dari Dharma perguruan tinggi itu kan juga pengabdian masyarakat ya. Gimana kawan-kawan ya, KKN itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, gimana nanti kawan-kawan bisa lebih bergerak ke ranah rakyat atau ke ranah masyarakat dalam membantu mungkin membangun perekonomian ataukah nantinya membangun membantu keseharian bersama masyarakat, dan juga di ranah-ranah yang pastinya akademik yang dimana ya identiknya mahasiswa adalah di Noto Pendidikan adalah orang-orang yang berpendidikan yang pastinya dilepas dari apa yang namanya akademik ya, dimana yang kita tahu sendiri ya, mungkin mahasiswa Indonesia banyak yang berprestasi di
ranah nasional maupun ranah internasional dengan penemuan-penemuan yang ada mungkin dari kampus-kampus besar yang ada di Indonesia maupun kampus kita sendiri pun banyaklah ranah dan juga jalur-jalurnya pergerakan mahasiswa. Karena itu nggak bisa diframingkan bahwa pergerakan itu harus sospol, pergerakan itu harus akademik atau pergerakan itu harus pengabdian masyarakat. Jadi kukira setiap mahasiswa bebas lah memilih untuk ranahnya dia bergerak di bidang manapun seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi mungkin kalau sekarang lebih ke ini sih. Apalagi kenapa sih kita harus bergerak gitu? Kenapa kita mahasiswa ya? Kenapa mahasiswa tuh harus bergerak? Mungkin pandangan dari Mas Adam. Kenapa gitu kita harus bergerak? Sebenarnya juga banyak yang mempertanyakan pertanyaan serupa sebenarnya. Kenapa kok sih kok yang gerak harus mahasiswa? Kenapa kok yang gerak harus kawan-kawan yang saat ini punya pendidikan di perguruan tinggi? Kenapa enggak kawan-kawan yang mungkin udah kerja atau kawan-kawan mungkin SMA atau lain-lain ya? Ini sih karena ibaratnya mahasiswa ini kan menjadi masa transisinya seseorang dari dimana dia pola pikir mungkin remaja yang setelah pasca SMA menuju pola pikir yang lebih dewasa, dimana pada ranah-ranah ini ya mahasiswa ini adalah dimana kawan-kawan itu dalam proses kritis-kritisnya seperti itu. Mungkin belum sekritis orang-orang yang ada di atas sana, tapi juga pola pikirnya dekat dengan masyarakat seperti itu. Akhirnya ya dorongan dari lingkungan sekitar, baik itu dari masyarakat maupun dari kawan-kawan yang ada di sekitar itu menjadi inilah pedoman kita dalam bergerak maupun pedoman-pedoman kita dalam memperpanjang kiranya nafas pergerakan lah. Toh juga menilik dari beberapa sejarah mungkin di tahun 98 kan juga yang bergerak adalah kawan-kawan pemuda, yaitu kebanyakannya mahasiswa seperti itu. Jadi selain mempercepat yang historis juga memperpanjang nafas pergerakan lah seperti itu. Oke, tadi nyambung ke sini. Tadi ada disebut juga tentang 98 dan juga apa tadi? Orang-orang yang di atas ya. Kalau kita lihat juga orang-orang yang ada di atas itu di DPR sana juga kan awalnya dari mahasiswa kan. Dan tahun 98 pun mereka bergerak. Mereka yang turun dan sekarang mereka yang memiliki jabatan. Oke. Sekarang kita balik ke 98. Mungkin kenapa sih apa sih perbedaannya pergerakan mahasiswa di masa waktu itu dengan pergerakan mahasiswa sekarang? Demo-demo besar sekarang kan mulai ada lagi kan. Itu tapi poin perbedaan menurut Mas Adam tuh apa? Karena waktu Paris 98 bisa sampai menggulingkan kekuatan kan. Mungkin Pak Harto dulu ya. Kalau sekarang kan kalau pergerakan sekarang mungkin juga banyak ini ya, banyak apa namanya? Banyak pro kontranya juga. Pro kontranya jelas. Mungkin menurut Mas Adam gimana? Kalau dulu kira di mana para senior-senior di 98 kenapa kok bisa lebih satu padu suaranya, terus juga gimana kenapa kok bisa mungkin ya menyeluruh pergerakannya, nggak cuma di sekelompok mahasiswa aja yang bergerak. Karena mungkin yang pertama memang situasinya berbeda, karena kalau mungkin di zaman sekarang ini kan kita mengkritisinya perihal rancangan undang-undang dasar ataukah kebijakan-kebijakan yang nantinya bakal berdampak ke masyarakat secara lebih luas seperti itu, dan dari materi mahasiswanya pun berbeda ya. Mas Izul, zaman dulu mungkin kawan-kawan belum banyak mengenal dunia-dunia luar yang mungkin lebih menggiurkan daripada bidang-bidang sosial politik lah seperti itu, yang mungkin lebih profitable dari kawan-kawan mahasiswa seperti itu. Dan juga kukira di tantangannya ya di masa-masa ini untuk pergerakan mahasiswa sendiri ya, yang pertama memang masih perlu untuk menyadarkan kawan-kawan mahasiswa sekitar perihal tentang kepedulian dengan mungkin nantinya dengan sosial politik, dan juga mengikis yang namanya apatis seperti itu. Karena ya bukan berarti orang yang apatis itu buruk ya, tapi akan lebih baik lagi di mana nantinya ya mahasiswa itu bisa tinggikan sikap toleransinya seperti itu. Jadi tidak memandang dia berbackground seperti apa, bidangnya seperti apa, bahkan bidang yang akademik pun bisa klop aja sih misalnya bergabung di bidang sosial politik seperti itu. Karena ya yang namanya toleransi akan lebih indah kalau kita bersatu dalam kemanusiaan, tapi mungkin kita sendiri-sendiri perihal spiritual atau agamis seperti itu. Oke.
Tadi apa ya? Tadi iya nyinggung ini. Tadi ya disebut juga apatis. Kalau menurut Mas Adam ada pengaruh ini nggak sih? Kenapa mahasiswa sekarang itu lebih apatis, bisa dibilang lebih apatis ya? Ada pengaruh kurikulum nggak sih, kayak tanggungan mahasiswa sekarang itu jauh lebih berat dari mahasiswa zaman dulu? Menurut Iya. Mas Adam gimana? Aku kira dengan mungkin semua niat kebijakan ataukah sistem-sistem yang mulai dipersiapkan oleh mungkin Bapak Menteri Ristek Dikti atau Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim itu dipersiapkan dalam mempoles para mahasiswa atau generasi penerus ini yang siap bersaing di kancah pekerjaan kan, seperti itu, di kancah profesional. Tapi ya jelas setiap kebijakan ada plus minusnya, gimana kawan-kawan bisa mungkin lebih digodok. Ibaratnya kalau kata Pak Nadiem kan diajarkan berenang di laut seperti itu daripada di kolam renang. Semisal nantinya kawan-kawan nanti akan berenang di laut, yaitu dunia pekerjaan. Yang jelas dari adanya sistem-sistem atau kebijakan yang ada sedikit banyak jelas berpengaruh, baik nantinya makin banyak opsi untuk mahasiswa dalam memilih jalan. Yang satunya ya mungkin sosial politik ataukah bidang mungkin nantinya pengabdian atau magang di BUMN kah atau di perusahaan-perusahaan tertentu. Kan ini kan akhirnya sedikit mengurangi amunisi kawan-kawan di mahasiswa dalam bergerak di bidang sosial politik atau bergerak mahasiswa secara otomatis. Dan sebenarnya tidak ada yang salah akan hal itu, karena setiap mahasiswa mungkin punya ini ya goalsnya masing-masing ya, betul, betul. yang punya goalsnya masing-masing dan juga punya tujuannya masing-masing. Tapi kukira dalam sebelum nantinya kawan-kawan terlena dengan mungkin dunia profesional, dunia profitable, dan tidak menghiraukan kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar mungkin di regional maupun nasional, ya nanti kukira kawan-kawan akan merasa wah ternyata kok meskipun dia dunia pekerjaan, kawan-kawan yang bergerak di sosial politik ini dampaknya terasa ke mereka. Mungkin saat di undang-undang cipta kerja kah atau undang-undang yang lain, mungkin secara tidak langsung mereka akan berdampak seperti itu, dan akhirnya pun sedikit demi sedikit bakal bergabung dan juga membahas tentang sosial politik nantinya. Mungkin nggak bisa dikatakan telat, toh juga namanya belajar juga nggak ada yang telat lah, seperti itu. Jadi memang ada sebuah pengaruh lah dari kebijakan yang ada seperti itu. Oke, berarti sekarang tuh lebih kayak disediakan pilihan banyak lah ya, Iya, mau bergerak seperti itu. di bidang apa terserah ya. Yang kuncinya tadi yang Mas bilang kan tentang toleransi. Iya, Mau yang sepakat. fokus di bidang akademik ya udah nggak apa-apa, karena itu juga ada manfaat juga buat negara kan. Iya, Kayak ketika ada satu anak bangsa yang bisa mengharumkan nama negara kan, itu juga bisa menaikkan martabat negara. Sepakat. Tapi dan juga untuk anak-anak yang lebih suka di bidang sosial politik, yang kayak suka mengkritisi pemerintah apa segala macam, itu juga punya ada dampaknya lah. Iya. Karena kritik itu pun mayoritas kan berasal dari bawah, dari masyarakat yang kita dengar langsung gitu. Oke, mungkin kalau balik ke pribadi Mas lagi nih. Oke. Kenapa pada akhirnya Mas lebih milih ke arah pergerakan? Bidang ini ya yang Mas bergerak, karena saya tahu betul Mas juga sering ikut-ikut aksi itu kan. Sebenarnya nggak ada patokan tersendiri ya untuk kawan-kawan. Sebenarnya kawan-kawan mahasiswa semuanya sih untuk menjadi ataukah bergabung di pergerakan kah ataukah lebih bertoleransi atau mengarah lebih aktif di kawan-kawan sosial politik. Karena dari aku sendiri sebenarnya juga dulu belum ada basic sosial politiknya sebenarnya. Dulu aku pun sebenarnya berbasicnya malah di minat dan bakat seperti itu, minat dan bakat. Tapi ya dari awal maba juga udah ikut kegiatan-kegiatan, karena dulu 2019 cukup sering kan iya, kegiatan-kegiatan sosial politik ya, masih belum adanya pandemi, masih temu offline-nya masih cukup rapat. Kalau lah. kita ingat tahun 2019 itu di UNY ada aksi. Ya, Ingat nggak, aksi, Mas? ya FT, aksi FT waktu waktu. FT itu juga, terus juga waktu kejadian memanggil itu kan akhirnya membangun trust issue dari mahasiswa yang untuk ini kan ibarat kita mahasiswa baru nih, melihat hal yang nggak pernah kita lakuin di SMA. Mungkin SMA ada beberapa yang ya mungkin fokusnya ke akademik atau mungkin ke non akademik, tapi ibarat aksi ini kan hal yang baru, mungkin seperti itu. Dan akhirnya secara alur dan juga mungkin lewat pencerdasan yang ada, dan akhirnya
ini sih cukup menarik juga dengan kawan-kawan yang di sosial politik, gimana ya kita melihat sebenarnya kan dari adanya kawan-kawan gerakan kan melihat suatu perkara atau suatu kebijakan itu tidak dari satu sudut pandang seperti itu, gimana orang-orang yang ada di dalam mungkin lingkungan sosial politik ataukah kawan-kawan gerakan itu kita banyak belajar lah dari mereka, bagaimana melihat satu hal itu dari berbagai sudut pandang, dilihat dari sudut pandang pro ataukah sudut pandang setuju, dari sudut pandang kontra, yang akhirnya ya kita tidak mudah menilai ataukah menyikapi sesuatu hal itu dengan satu sudut pandang aja. Dan kukira dengan bergabung dengan kawan-kawan yang mungkin merana di pergerakan, ya kita bisa lebih open minded dan terbuka aja dengan semua isu yang ada. Toh nggak semua isu juga bisa digarap dengan tuntas, nggak semua isu bisa kita garap atau kita ekspor di dalamnya. Jelas banyak yang lebih expert, tapi situ kita punya banyak sekali wadah untuk belajar, gimana banyak sekali pengetahuan yang mungkin kita belum tahu atau kita belum expert lah seperti itu. Jadi lebih banyak belajar aja dengan kawan-kawan yang berada di lingkungan pergerakan seperti itu. Oke, ya kurang lebih sama lah ya, saya juga ya awal nggak ada kepikiran gitu sosial politik ya, kebetulan kecemplung lah. Masuk kuliah dekat sama orang-orang yang termasuk kayak bilang ya suka lah ikut-ikut aksi gitu, jadi ya wah ya udahlah kayaknya seru juga. Menarik ya. Menarik juga. Oke, balik ini, kalau mungkin dari Mas ada nggak sih kayak kendala setiap kita mau ngadain aksi atau apa gitu? Iya. Kendala-kendala aksi mungkin ada ancaman lah atau apa gitu, mungkin dari pengalaman pribadi atau pengalaman yang pernah dengar itu ada nggak bisa diceritain? Oke. Cukup riskan ya. Iya. Ntar bisa diedit kok. Ada tahap editing. Ini ya, sebenarnya kalau untuk kendala kan sebenarnya ada dua kendala ya, dari kendala dari kawan-kawan yang ada di lingkungan ataukah mungkin kawan-kawan bergerakan sendiri kan sebenarnya di pergerakan sendiri kan nggak semuanya on fire ya dalam membahas suatu isu. Jelas ada naik turunnya. Mungkin aku pun jelas ada naik turunnya dalam membahas suatu isu atau mengawal suatu isu. Tapi ya kita maklumi lah dalam beberapa segmen atau dalam beberapa kasus memang apalagi mungkin zaman-zamannya UAS atau zaman-zamannya KKN, sibuk-sibuknya kawan-kawan mahasiswa, jelas ada naik turunnya. Jelas ada kawan-kawan yang fokusannya terpecah dan lain-lain dan nggak bisa ikut secara optimal seperti itu. Tapi yang perlu diingat ya, kawan-kawan itu kan bergerak ya bersama, nggak ada yang satu lebih condong, satu lebih aktif, satu lebih paling super power, nggak ada yang ini tidak terlalu penting ataukah kurang penting, ya semuanya bergerak bersama. Akhirnya ya nantinya kawan-kawan itu bisa saling cover. Dan nggak jarang sebenarnya kawan-kawan itu ada bergesekan pendapat ataukah ya yang mengakibatkan sedikit mengarah ke kurang aktif ataukah ke perpecahan. Kukira ini sih hal yang perlu bisa mengakibatkan perpecahan ataukah pergesekan sebenarnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah perbedaan. Ya mungkin dari perbedaan sudut pandang, perbedaan perspektif. Yang kedua itu adanya konflik. Yang membedakan ya perbedaan itu kan akhirnya kan mengarah ke konflik. Iya, betul. Dan akhirnya ke provokasi akhirnya. Nah, ini yang bahaya banget. Ini nih yang akhirnya dia mengajak seseorang ataukah sekelompok orang untuk berada di pihaknya. Nah, seperti inilah. Akhirnya dan yang terakhir adalah menimbulkan adanya sebuah kemalasan. Akhirnya wah, malas lah ikut ini karena enggak sepakat ataukah kurang berbeda. Jadi ya dari perbedaan, konflik, provokasi dan juga kemalasan inilah yang memang menjadi tantangan ya untuk kawan-kawan pergerakan baik di di kampus kita maupun di luar kampus seperti itu, Mas Isul. Oke Mas, kalau tadi kan yang 4 poin itu lebih ke dari internal mahasiswanya. Yeah. Mungkin kalau ada nggak sih intervensi dari pihak luar gitu untuk setiap kali kita mau mengadakan suatu pergerakan? Oke, ini sih kalau intervensi sendiri sih ini ya, kukira kalau dari internal, mungkin dari internal kampus mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin ya dari pihak keamanan kampus itu cuman menanyakan aksinya kapan dan juga membahas apa dan nantinya juga akan dibantu untuk pengamanan seperti itu. Terus juga
mungkin dari pihak-pihak kepolisian juga ya melakukan hal yang serupa lah. Mungkin kan kita waktu aksi kan jelas izin lah ke pihak-pihak kepolisian, karena juga mungkin kita nggak tahu kita mengganggu masyarakat yang sedang berlalu lintas atau enggak, ataukah membantu pengamanan baik di ranah kampus di regional maupun nasional. Jelas ada perizinan lah perihal ke pihak berwajib seperti itu. Tapi yang mungkin muncul ya dari aksi-aksi mahasiswa atau gerakan-gerakan mahasiswa, mungkin ya itu tadi banyak-banyak kita rapatin barisan aja, karena yang namanya provokator itu kan nggak ada yang tahu ya. Iya ya, ataukah dia berasal dari sesama mahasiswa ataukah dari luar mahasiswa. Yang keberadaan provokator ini juga berkemungkinan untuk memperpecah pergerakan sih. Ini sih yang sebenarnya perlu diawasi dan juga diperhatikan lebih, karena ya kalau barisan kita udah rapat, barisan kita udah sama-sama satu visi, satu misi dalam mengawal satu isu, ya aku kira insya Allah aman lah dalam penyesuaian satu konsentrasi dan juga dalam pemersatuan dalam gerakan seperti itu. Iya, kalau diingat-ingat dulu ada tuh video viral zaman demo Omnibus Law di Malioboro. Di Malioboro. Nah, itu ada videonya jelas kayak siapa itu yang nipu kan? Iya. Bukan dari mahasiswa. Dan juga kemarin yang terakhir itu aksi di Jakarta di depan DPR. Di Itu Armando. kan juga bukan mahasiswa. Iya, seperti itu. Dan selikut-likut emak-emak ini yang provokator. Iya. Tapi kita juga nggak tahu juga sih itu. Bener sih, makanya kemarin di Malioboro dan apalagi di tempat-tempat yang umum ya, itu kan banyak dan mudah sekali mungkin dimasuki oleh provokator yang ada. Ya waktu itu kan sampai lempar bom molotov kan waktu di Malioboro, yang akhirnya sampai perusakan fasilitas dan juga kebakaran. Kemarin juga waktu pengeroyokan Pak Adi Armando juga itu sebenarnya juga di luar barisan mahasiswa yang waktu itu BMSI ya, bergabungnya dengan mahasiswa yang lain. Ya sebenarnya itu berada di luar barisan mahasiswa, dan akhirnya juga bukan menjadi ranah kita untuk ibaratnya ya kita berusaha. Waktu kemarin alhamdulillah sempat ke Jakarta juga, bukan ranah kita untuk memisahkan atau nggak boleh mukulin, karena ya yang ditakutkan nanti malah kita yang pakai alamat mahasiswa framing di dalam kamera, di dalam media, dan akhirnya yang ditakutkan ya ada berbeda perspektif nih dari pihak yang ada di lapangan dan juga pihak-pihak yang ada di media, dan khawatirnya ya nama mahasiswa lagi nih yang kena karena adanya pengeroyokan. Tapi dari video yang beredar akhirnya ya kita tahu bersama lah orang-orang yang mungkin menjadi provokator dan juga melakukan tindak kekerasan pada Pak Ade Armando itu bukan dari kawanan mahasiswa dan juga tidak memakai alma mater sama sekali. Dan kita juga nggak tahu mereka itu dari pihak mana, dan ya yang penting kita dari pihak mahasiswa tidak melakukan hal yang seperti itulah. Jadi ya, gitu. Iya, balik lagi ke ini ya. Kita rapatkan barisan ya. Iya, seperti itu. Dan juga mungkin menurutku ya kalau setiap aksi itu kita juga pekalah terhadap lingkungan sekitar, karena kan kita masuk ke wilayah warga ya. Jadi harapannya kita sama-sama ngejaga lah. Iya, sepakat. Ya bisa diantisipasi lah, karena waktu itu parah banget itu yang di Malioboro itu bakar ruko. Nah waktu itu berberang di Jakarta itu bakar pos polisi, 3 halte. Waktu itu di Malang juga ngebalik mobil juga waktu di Malang. Kan kayak aksinya jadi yang disorot itu jadi bukan tuntutannya, tapi justru kayak hal-hal anarkis yang disorot di media itu yang diangkat. Ya kan dampaknya juga ke masyarakat karena yang Jakarta, karena saya waktu itu ikutnya di Jakarta ya. Iya. Di Jakarta itu ya udah jadinya menghambat mobilitas warga juga karena halte rusak apa segala macam. Ya itulah, kita harus peka lagi. Sepakat. Karena ini sih Mas Izul, ini yang mungkin sering terjadi ya, ibaratnya itu menumpuk ataukah memeredupkan suatu isu dengan isu yang baru seperti itu. Ya mungkin Pak Ade Armando yang ada di Jakarta ini adalah isu yang digunakan untuk menutup isu sebenarnya. Isu sebenarnya poin tuntutan tadi. Poin tuntutannya utamanya seperti itu. Jadi memang ya inilah yang kita khawatirkan, entah nantinya oleh pihak-pihak yang ada atau pihak-pihak yang merencanakan menutupi isu yang kita gaungkan atau kita perjuangkan dengan isu yang baru yang mungkin lebih menarik perhatian ataukah atensi dari masyarakat seperti itu sih.
Dan juga nggak cuma dari situ sih, kayak beberapa juga kita ngelihat kayak ada intervensi dalam bentuk mengadu dari sisi mahasiswanya. Nah, itu juga, ini di kemarin terjadi kan di Iya. aliansi apa? Apa yang diadu, yang ada yang ketemu istana, ada yang sisi Bemnus. Iya, Nusantara kalau nggak salah. Bemnus. Jadi memang ya itulah berawalnya dari mungkin perbedaan perspektif dan juga pendapat ya. Tapi akhirnya ya oleh pihak-pihak yang ada mungkin diadu domba dan akhirnya timbul perpecahan, ya inilah yang menjadi PR untuk gerakan mahasiswa saat ini ya. Betul. Lebih mempersatukan suara-suara pergerakan lebih satu padu aja, dan juga lebih mengesampingkan ini sih kepentingan-kepentingan golongan gue kira. Karena kalau kita mau merubah suatu sistem ataukah suatu kebijakan ataukah suatu hal-hal yang besar, ya jelas banyak yang harus dikorbankan, baik itu mungkin di akademik, mungkin di ego masing-masing golongan atau masing-masing individu. Ini memang harus dititik rendahkan lah egonya, karena ya, yang namanya gerakan bersama ya kita bergerak bersama, berusaha bersama, dan juga hasilnya juga untuk bersama, seperti itu. Diminum dulu kopi. Oke, siap. Wah, ini enak nih. Apa nih kopinya? White coffee. Sponsor by BMFI Pak UNY Daru 2. Oke, kalau tadi kita ngomong udah jauh-jauh tingkatan nasional, kita balik lagi ke UNY sendiri. Iya. Nah, kalau menurut Mas Adam, pergerakan mahasiswa UNY sekarang tuh gimana? Alhamdulillah ini sih dalam akhir-akhir ini mungkin kemarin sempat naik turun ya, Mas Isul, perihal kawan-kawan yang ada. Terus juga mungkin akhir-akhir ini berhubung juga banyak isu yang diangkat, baik itu isu PTNBH, isu kekerasan seksual, kemarin akhir-akhir ini juga ada isu KKN, pergelaran offline, terus juga apa ya, banyak lah pokoknya. Jadi sampai satu tangan lebih lah isunya seperti itu. Jadi memang ya mahasiswa sekarang kan mungkin seperti yang tak katakan di awal, nggak bisa mengikuti semua isu, tapi mungkin dia akan mengikuti suatu isu yang memang berdampak ke dia, seperti itu. Jadi memang ya kita dan kawan-kawan pergerakan yang lain berusaha untuk mewadahi mahasiswa atau aspirasi mahasiswa yang ada. Nanti ada isu yang mau diangkat oleh kawan-kawan mahasiswa, mungkin sebagian atau sekelompok mahasiswa ingin bergabung, misal kita bahas isu ini, ya monggo, seperti itu. Toh juga ibaratnya menambah inilah amunisi kawan-kawan di pergerakan lah. Tapi juga nggak jarang kawan-kawan yang masih belajar untuk di pergerakan. Toh ini juga menjadi salah satu kelebihan juga ya, kawan-kawan banyak yang mau belajar, banyak yang mau bergabung di lingkungan pergerakan, dan juga bisa memberikan ini ya, insight baru lah untuk kita yang mungkin insightnya sudah harus diperbarui perihal pergerakan. Mungkin dari kawan-kawan seni, mungkin dari kawan-kawan penalaran, dan juga kita berharap bisa menerima semua elemen lah, semua wadah. Toh nantinya juga akan ada gerakan-gerakan yang lebih variatif dan juga kreatif lagi ke depannya, seperti itu. Karena aku kira kawan-kawan UNY punya potensi yang besar lah untuk bersatu, melihat keresahan-keresahan bersama yang ada, ya akhirnya nanti pada satu momen akan disatu padukan oleh isu yang sama, seperti itu, Mas Isma. Nah, kalau saya mengambil yang ini tadi, yang mahasiswa itu tertarik sama yang isunya deket sama mereka. Iya. Nah, sepakat. itu emang terbukti banget sih ketika kita bahas ya waktu PTNBH itu, waktu awal-awal tahun lah kurang lebih. Itu ya banyak, cuman kayak nggak seberapa. Nah, kemarin ini ada isu yang lagi rame kan sekarang KKN. Iya. Nah, itu ketika ini diangkat, yang datang konsol itu kemarin kurang lebih 300 orang. Oh, banyak juga ya. Banyak juga, makanya Iya. sempat kaget juga, wah. Ya itulah makanya. Ya semoga kedepannya kita bakalan ada kayak ada isu yang bisa mempersatukan kita lah. Jadi nggak terpecah-pecah. Sepakat. Oke. Apa lagi? Lupa. Nah, mungkin dari Mas Adam dulu deh, gantian deh. Dari aku nanya mulu. Mungkin dari Mas Adam ada nih mau ada yang mau isu yang dibicarain di sini mungkin. Untuk isu sih sebenarnya ini ya,
untuk kawan-kawan di pergerakan sendiri kan untuk saat ini sedang membahas beberapa isu yang ada, contohnya ya mungkin KKN, terus juga KS, dan juga mungkin wisuda, mungkin isu regional gitu. Terus ini sih Mas, mungkin sekedar sharing aja ya. Kalau di BMF MIPA sendiri tuh dalam pengawalan isunya itu ada ini nggak sih, kayak fokusan isunya tuh dalam dekade tertentu atau dalam waktu tertentu membahasnya isu internal ataukah membahas isu eksternal. Nah, kira-kira dari Mas Isu sendiri nih dalam manajemen isu di FMIPA sendiri ini kayak gimana gitu? Nah, kalau dari FMIPA sendiri sih kita bakalan lebih fokusnya ke arah internal ya, karena yang mempertimbangkan tadi ketika isu ini dekat dengan mereka akan jauh lebih tertarik. Ya, tapi untuk yang eksternal kayak mungkin tingkat yang mungkin skala nasional kan ini yang isu-isu tingkat nasional kadang dinamis banget, kadang ada, kadang tiba-tiba hilang, ya itu kita mengikuti aja. Ketika ini kita perlu turun ya udah kita turun. Tapi untuk yang pengawalan internal itu mungkin dari kegiatan-kegiatan di fakultas, contohnya kayak PKKMB, LKMMTD dan lain-lainnya ya. Dan juga segi fasilitas, itu juga PEP10BH untuk kekerasan seksual itu sih kita lebih ke internalnya aja kalau dari FMIPA sendiri. Oke, jadi memang ini sih juga sedikit tantangan yang mungkin dirasakan oleh kawan-kawan pergerakan ya. Bukan tantangan sih sebenarnya ya. Mungkin setiap fakultas punya fokusannya masing-masing seperti itu, dan juga punya batasannya masing-masing yang kita nggak bisa generalkan nih dari mungkin satu fakultas dengan fakultas yang lain. Dan pada akhirnya juga ya mungkin di kawan-kawan BMKM ini berusaha untuk menjembatani juga mewadahi isu dari semua fakultas seperti itu. Mungkin dari FMIPA lebih fokusnya ke internal, di isu-isu yang mungkin dekat dengan mahasiswa dan akhirnya dapat atensi nih dari mahasiswa. Begitupun juga mungkin di kawan-kawan fakultas yang lain, karena ya berbeda fakultas mungkin beda bahasan beda masalah juga. Beda bahasan juga. Mungkin di fakultas ekonomi bahasanya bahas ekonomi, mungkin di FIK bahasnya mungkin PSSI dan lain-lain. Nah, inilah yang memang menjadi keseruan nih di pergerakan. Mungkin kita dapat insight-insight baru dari kawan-kawan masing-masing fakultas, dan juga bisa berbagi perspektif lah ibaratnya di forum-forum pergerakan seperti itu. Terus apalagi ya? Ini sih Mas, kira-kira mungkin kalau di FMIPA sendiri nih, hambatannya dalam pergerakan sendiri nih apa aja sih? Tadi kan melihat memang fokusan isunya ada di fokusnya di internal nih. Nah, tapi mungkin apakah ada hambatan yang mungkin dalam beberapa waktu ini terulang kah, ataukah hambatan-hambatan yang mungkin masih menjadi PR untuk kawan-kawan sosial FMIPA? Seperti apa? Hambatannya itu ya ini aja sih, balik lagi ke minatnya aja. Kayak setiap kita ngadain acara itu ya kurang dapat atensi lah. Dan kemarin tuh kita saking pengen dapat atensi, kita ngelakuin hal-hal yang konyol. Kayak kita bikin tulisan yang rada pedes gitu, bukan pedes juga sih, kayak rada sensitif lah. Nah, itu akhirnya dapat atensi kan, lumayan ramai juga. Nah, itu sih balik lagi ke minat ya. Bahkan beberapa kali setiap ada aksi itu atau ada kegiatan yang berhubungan sosial politik, itu dari aku pribadi benar-benar door to door, kayak ngajaknya itu door to door, karena langsung turun ke lapangan ya sih. Langsung ke kayak datang-datangin sekre satu-satu nih. Gitu. Terus ada mahasiswa ngajak gitu sih. Ya itu sih tantangannya, masalah minat aja buat hadir ke kegiatan-kegiatan sosial politik, itu aja sih. Siap. Tapi kalau menurutku sebenarnya ya di FMIPA itu banyak loh kayak mahasiswa-mahasiswa yang peduli. Tapi mungkin karena apa mereka nggak mau datang untuk acaranya, itu nggak tahu kenapa, itu masih kita gali lebih dalam lagi lah. Padahal kalau di story apa gitu itu komennya cukup aktif aktif apa, tapi ketika kita undang ajak konsol apa gitu kayak masih berhalangan untuk hadir lah gitu bahasanya. Ya ini sih, aku kira memang nggak terlepas dari dampaknya pandemi ya. Jadi memang ya 2 tahun pandemi ini dan kita berhalangan untuk hadir kan berdampak banget nih, khususnya di pergerakan kawan-kawan, dan juga mungkin di event-event kawan-kawan mahasiswa yang offline
ya akhirnya nggak terbiasa untuk ketemu orang. Iya, betul. Akhirnya mereka terlalu sebagian kawan-kawan mahasiswa mungkin terlalu nyaman dengan kondisi online nih. Dan akhirnya ya lebih enak kalau online aja. Misalnya nanti ada ketemu konsol offline, wah kayaknya nggak dulu deh gitu. Ini sih yang memang menjadi transisi juga ya. Iya, betul. Kita kawan-kawan kan harus gimana nih cari jalan nih, gimana untuk kawan-kawan yang sebenarnya pengen ikut tapi nggak bisa datang, ataukah kawan-kawan yang pengen belajar dan lain-lain ya. Akhirnya kalau di BMKM sendiri kemarin berusaha untuk memberikan platform yang cukup seimbang, baik offline maupun online. Sekali konsol pun ya ada yang datang konsol offline dan juga ada yang lewat online seperti itu. Dan juga mungkin diskusi-diskusi juga penjelasan yang kukira perlulah kita berikan atau kita jalankan ke kawan-kawan mahasiswa, terutama juga di kawan-kawan mahasiswa yang mungkin masih belum banyak tahu perihal pencerdasan mungkin itu perihal kebijakan atau sosial politik seperti itu. Karena ya yang dikhawatirkan juga nanti kasihan kawan-kawan mahasiswa yang nggak tahu apa-apa terus dapat kebijakan yang seperti ini, kaget akhirnya. Atau juga banyak kawan-kawan yang berkendala karena UKT dan lain-lain, KKN atau KPTN-PH yang ya sedikit banyak bakal berdampak lah ke kawan-kawan mahasiswa khususnya di UNY seperti itu, Mas Isel. Ya itu kayak make sense ya, tadi yang masalah pandemi gitu, karena contohnya kemarin ketika kita ada ini lewat full online kan, itu yang hadir ya 300 termasuk banyak loh kalau dibandingin yang kita konsol offline itu. Iya. Ya terus juga ketika offline tuh bener-bener enak untuk ngajak atau apa gitu, kita ngelakuin diskusi di ruang terbuka sehingga menarik minat kan seperti itu. Ya itu sih ya, semoga lah pandemi ini bukan pandemi, kayak kebijakan ini segera berganti dari kuliah yang tadinya full online bisa mungkin bertahap transisi ke hybrid dan harapan kedepannya kita bisa full offline. Iya, sepakat karena memang ya jelas beda. Maksudnya beda kita yang atas 19 jelas tahu lah. Kita ngerasain tahun 2019 sama yang dinamikanya 2020 2021 apalagi kan 2019 kemarin tuh panas-panasnya politik kan, panas-panasnya politik waktu itu. Jadi memang ya harapannya mungkin kawan-kawan yang tergabung di sini mungkin mahasiswa UNY khususnya bisa lebih banyak belajar lah, semisal nanti kegiatan udah offline, mungkin dari kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan FMIPA atau kawan-kawan fakultas lain atau kawan-kawan BMKM atau mungkin kawan-kawan aliansi mahasiswa UNY, semisal pembahasan isu yang kiranya mungkin kawan-kawan berminat ataukah cukup berdampak oleh kebijakan tersebut ya, kami sangat mewadahi lah, sangat tangan terbuka. Semisal nanti kawan-kawan bergabung untuk belajar, kita belajar bareng, ya kita bergerak bareng dan berjuang bareng seperti itu, Mas Isul. Oke, udah lumayan lama juga nih, kurang lebih 40 menit lah. Ya mungkin terakhir mungkin dari Mas Adam untuk penutup, kayak menerangkan lah, memberikan closing statement tentang arah gerak ke depannya dari pergerakan mahasiswa 2NY ini. Oke, untuk arah gerak sendiri dari kami BMKM mungkin berkolaborasi dengan kawan-kawan fakultas dan juga teman-teman aliansi mahasiswa ya, untuk sampai saat ini tetap mengawal untuk PTN-BH yang kemungkinan tahun depan bakal terrealisasikan ya di UNY sendiri, masa transisi ke PTN-BH dari PTN BLU, lalu juga penanganan KS, perihal pembentukan Satgas KS dari kawan-kawan BMKM juga kemarin sudah meminta kepada birokrasi untuk tahun ajaran baru ini Satgas sudah terbentuk. Jadi misalnya nantinya ya kita kemungkinan terburuk ada kasus serupa, penanganannya bisa lebih tepat dan juga mungkin ada sosialisasi untuk dari pihak Satgas ke kawan-kawan fakultas sehingga nantinya bisa lebih enak lah alur komunikasinya seperti itu. Dan juga setelah ini ada pembahasan KKN, dalam waktu besok akan ada aksi juga ya, mungkin kawan-kawan bisa gabung juga kalau dalam kawan-kawan yang 2019 di aksi KKN dan juga wisuda offline, terus juga bahasan UKT karena ini udah mau masuk aturan ajaran baru, UKT UPPA ya, banyak lah masih PR kita untuk kawan-kawan bergerakan sebenarnya masih banyak dan juga masih perlu sokongan dan juga dukungan dari kawan-kawan mahasiswa yang lain untuk bisa bergabung. Kita
jalan bareng, kita kerja bareng, kita bergerak bareng ya untuk berusaha menyuarakan dan juga mengaspirasikan suara-suara teman-teman mahasiswa dan juga yang pastinya juga suara-suara rakyat seperti itu Mas Izul. Oke, itu dia closing statement dari Mas Adam. Ya kita doakan ya karena pergerakan ini kan ya balik lagi manfaatnya untuk mahasiswa sendiri ya. Iya, Semoga dilancarkan dan Amin, kami amin. di FMIPA siap bersinergi lah Siap. untuk mengajarkan itu semua. Ya udah panjang banget, kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.